Coba orang bisa saja minta pesan ke DPR, minta tolong masa jabatan saya diperpanjang, tolong masa jabatan saya diperpendek, macam-macam bisa lewat undang-undang. Meskipun tidak masuk akal, kok ada ya orang minta jabatan agar masuk undang-undang gitu. Tapi faktanya ada. Dan itu pada akhirnya tergantung DPR. Kita tidak ikut menjadi pemutus di DPR. Sehingga ketika saya katakan, Pak Mahfud, gimana kok bisa lahir undang-undang seperti itu? Loh, saudara, saya tidak ikut memutus tuh di DPR. Pemerintah ada di situ tapi kalah. Macet kalau enggak. Kan gitu. Mungkin pemerintah punya kepentingan-kepentingan sendiri juga. Iya pasti. Dan itu sudah banyak kritik gitu. Tapi pemerintah sendiri juga sudah berusaha agar semua yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya kita tuangkan misalnya di dalam undang-undang. Saya pernah dikritik ketika saya mengatakan gini, kepala daerah yang terpilih itu 84% itu terpilih karena cukong, dibiayai orang agar terpilih, sesudah itu dia memberi kebijakan sebagai bayaran, kebijakan yang menguntungkan, konsesi yang tidak sah sehingga banyak IUP tumpang tindih, kewenangan untuk memberi hak usaha melebihi batas daerah yang ditentukan itu banyak sekali karena transaksional. Yang sudah diberikan ke orang lain diberikan lagi, terjadi perkara. Kayak Rempang itu saudara tahu, nah itu sudah diberikan ke orang, lalu ditumpangi dengan pemberian lain. Ketika ini datang, yang punya hak pertama bentrok dengan ini, meledak, ininya belum dialihkan, belum disiapkan nih kesiapan masyarakat, ininya sudah bentrok, masyarakatnya terlibat. Itu karena apa? Karena politik kita berbiaya mahal. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Profesor Mahfud yang saya hormati dan tim. Ada Sekjen dan Bapak para Deputi yang saya hormati. Teman-teman para dosen dan para mahasiswa UGM yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan. Pertama kita mengucapkan rasa syukur pagi hari ini kita bisa undang beliau. Jadi seorang teman menanyakan saya mengapa mengundang Pak Mahfud. Karena kemarin kan UGM mengundang di GSP calon presiden. Sekarang giliran mengundang Pak Mahfud. Tafsirnya bisa macam-macam begitu. Jadi tepuk tangan, beliau punya waktu. Tapi Pak Mahfud itu kan bukan hanya dikenal sebagai pejabat. Tapi beliau dikenal sebagai pejuang hukum, pejuang HAM, dan yang paling penting juga beliau adalah akademisi yang tentu banyak pengalaman bisa dirangkai. Kali ini memberikan kuliah umum untuk bisa sharing tentang perkembangan capaian politik dan hukum. Ini kita perlu bicarakan karena Presiden Jokowi itu kira-kira pemerintahnya itu tinggal 1 tahun. Jika itu kita bisa menjelaskan tentang capaian demokrasi dari sisi perspektif hukum dan politik, saya kira Profesor Mahfud memiliki kompetensi untuk bicarakan itu. Itu artinya manfaatkan pagi hari ini Profesor Mahfud akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin isu-isu yang sebagian besar kita sebut sebagai capaian hukum dan politik, tapi yang lain kadang-kadang Profesor Mahfud itu setiap forum itu pasti ada sesuatu yang baru, begitu. Nah entah itu isu yang sifatnya strategis maupun isu yang kontroversi. Nah akademisi atau intelektual itu kontroversi bukan menciptakan distorsi, kontroversi untuk diurai agar cara pandang kita tentang demokrasi itu lebih fair. Profesor Mahfud, kami persilakan untuk bicara di panggung supaya teman-teman bisa mendengarkan. Silakan Profesor. Terima kasih Pak Dr. Ari Sujito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Bapak Dr. Ari Sujito, kemudian Bapak Ibu Dekan yang hadir, kemudian ada Pak sahabat saya ini Pak Paripurna, Profesor Dr. Paripurna, kemudian ada Direktur Kemahasiswaan UGM, Bapak Dr. Sindung Cahyadi, dan hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu. Saya ingin memperkenalkan rombongan saya dari Kemenko Polhukam, yaitu Bapak Letnan Jenderal Teguh Pujo Rumukso. Berdiri Pak, ini Sekretaris Menteri, Koordinator Bidang Polhukam, lalu Deputi 1 Bapak Majen TNI Heri Wiranto, lalu Deputi 1 itu bidang politik dalam negeri, Deputi 6 ini ada bidang Kesbang, Kesatuan Bangsa, Bapak Dr. Janedir M. Gafar, dan ada 3 staf khusus yang ikut saya, Pak Budi Kuncoro, alumni dari sini, Pak Imam Marsudi, Pak Rizal Mustari, dan Pak Irwin Muslimin, serta Bapak Korspri Brigjen TNI Arif Hartoto. Saudara sekalian, saya singkat saja karena saya ingin lebih banyak berdialog atau mendengar dari saudara untuk menanyakan segala sesuatunya yang terkait dengan masalah capaian hukum dalam sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun singkat, saya ingin menyampaikan dulu materi saya. Pertama tentang sistem demokrasi. Saudara, kita bicara demokrasi kita ini hendak habis-habis. Karena sistem kita ini menganut sistem demokrasi yang esensinya, saudara tahu dulu dari Abraham Lincoln ini, bahwa demokrasi itu pemerintah yang datang dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga di situ yang paling pokok adalah posisi rakyat sebagai penentu dan penarik manfaat dari sebuah negara. Saudara sudah pasti demokrasi tidak sempurna. Tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Bahkan ada yang ngeritik sebaiknya Indonesia itu dipakai sistem khilafah saja karena di dalam sistem demokrasi itu tidak baik. Lalu saya katakan demokrasi itu justru yang terbaik dari seluruh sistem yang pernah ada. Sama-sama jeleknya. Di khilafah pun itu korupsi merajalela juga sama. Sampai jatuh bangun itu kan karena korupsi dan penyalahgunaan yang luar biasa juga. Sama dengan demokrasi, terkadang baik, terkadang jelek, tergantung waktu dan tempatnya. Setiap sistem pemerintahan itu. Kenapa demokrasi dianggap tidak sempurna? Karena risiko salah pilih. Risiko salah pilih itu ada di masyarakat dulu. Plato itu pernah mengatakan demokrasi itu tidak baik. Kenapa? Karena ya mungkin salah pilih. Di masyarakat yang umumnya tidak terdidik, biasanya kan yang muncul orang tidak ngerti, lalu transaksional, pakai uang milihnya, pakai amplop, pakai serangan subuh, serangan fajar. Itu sejak zaman Plato sudah ada. 2500 tahun yang lalu Plato sudah mengatakan jangan terlalu percaya pada demokrasi. Demokrasi itu berbahaya, terutama suka menimbulkan massa liar yang merusak gitu. Nah, kemudian di dalam demokrasi itu kata muridnya Plato, Aristoteles, banyak demagog. Demagog itu pembohong. Pidato gini tapi tidak ngerti artinya gitu. Bahkan juga disebut, kalau istilah sekarang, narsis. Narsis itu suka memuji dirinya sendiri. Bikin gambar, ini orang yang paling hebat. Orang semua lihat, padahal yang buat dia, lalu dia tiap hari lihat fotonya sendiri. Narsis itu muncul di dalam demokrasi. Tetapi saudara, sejelek apapun demokrasi itu tetap dianggap yang terbaik, karena di situ ada peran rakyat, ada check and balances, ada pergantian kekuasaan baik secara
berkala maupun secara reguler sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Oleh karena demokrasi itu bukan sesuatu yang ideal, maka dulu ketika para pendiri negara ini mendirikan negara juga berdebat. Ada yang setuju demokrasi, ada yang tidak. Perdebatan di panitia atau badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan tanggal 10 sampai 11 Juli sidang pleno kedua BPUPK I, sekarang ditambah I, itu perdebatannya keras. Karena ada yang mengatakan kita tuh mendirikan negara sistem apa sih? Asasnya apa? Ada yang bilang demokrasi aja, yaitu republik. Kita di waktu itu namanya lebih banyak republik. Kita republik aja. Tapi yang lain bilang enggak, kita dirikan monarki, kerajaan. Kita punya sejarah kerajaan kita pernah menyatukan seluruh Nusantara. Majapahit. Kita pernah punya Brawijaya, kita pernah punya Mataram Islam, semuanya efektif. Nah, tetapi Bung Karno dan kawan enggak. Sekarang zaman modern. Enggak mungkin lagi kita pakai kerajaan. Perdebatan seru, lalu di voting. Di voting dari 62 anggota itu pada waktu itu 56 orang saya mendukung Bung Karno. Negara ini berbentuk republik demokrasi. Sisanya itu memilih kerajaan. Nah, jadi 56 banding 6. Sudah diketok, oke, kita milih republik. Sudah itu lalu republik. Kalau demokrasi apa? Demokrasi itu kan macam-macam. Ada negara kesatuan, ada federal. Berdebat lagi nih. Bung Karno, negara kesatuan aja biar kita menyatu. Bung Hatta, enggak. Saya minta federal karena kalau negara besar itu diperintah negara kesatuan pasti ujung-ujungnya otoriter, pemaksaan, kata Bung Hatta. Enggak, bahaya tuh federalisme, bisa memecah bangsa kita. Lalu kata Hatta, kata siapa? Tuh Amerika federalisme, bersatu tuh. Sementara Inggris, Filipina misalnya, Inggris itu negara kesatuan tapi separatisnya enggak habis-habis. Jadi ini soal, bukan soal itu, soal yang dimaksud agar kita tidak pecah itu adalah persatuan, bukan kesatuan. Kalau susunan negara itu namanya kesatuan, padanannya itu federalisme atau negara serikat. Kalau persatuan itu disintegrasi, integrasi disintegrasi gitu. Nah, voting lagi, voting saudara, Bung Karno menang lagi 6. 55 mendukung Bung Karno, 6 mendukung bentuk federal, mendukung Bung Hatta, 1 abstain. Pelajaran pertama dari penjelasan ini bahwa demokrasi itu adalah kesepakatan dan ditempuh dengan voting. Jangan saudara pikir kalau di demokrasi Pancasila gitu tidak ada voting, salah. Pancasila pun dibentuk dengan voting dulu. Sejarahnya begitu. Nggak, dulu kan dikembangkan tuh zaman lama. Di dalam demokrasi Pancasila tidak boleh ada voting, tidak mungkin. Negara ini didirikan dulu dengan voting tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 1945. Jadi kemudian apa tantangan kita demokrasi ke depan? Pertama, politik berbiaya tinggi. Yang sekarang nih, saya bicara sekarang, tidak bicara yang lalu-lalu dan yang akan datang. Sekarang ini politik kita berbiaya tinggi. Saudara bayangkan kalau sekali pemilu saja, biaya pemilunya itu untuk pemilu presiden legislatif misalnya 106 triliun. Itu yang untuk penyelenggara pemilu, belum yang untuk kontestan masing-masing cari biaya sendiri, cari amplop, cari apa, cari pendukung, cari sponsor, itu sendiri-sendiri, banyak sekali itu biayanya. Kemudian sekarang ini masih banyak pengaruh kelompok kepentingan atau oligarki yang mengambil keputusan publik. Rakyat itu
Ya, pemilu selesai gitu. Lalu keputusan negara itu diatur oleh kelompok-kelompok oligarki yang biasanya merupakan koalisi atau kolaborasi antara penguasa politik dan pemilik modal besar. Atau ya kalau istilahnya di Ramli itu peng-peng, penguasa yang pengusaha. Jadi pada dirinya melekat penguasa, melekat juga pengusaha. Itu yang menimbulkan banyak korupsi berdasar hasil penelitian Transparansi Internasional, karena banyak double fungsi kayak gini. Jadi konflik of interest di kalangan penguasa, pemerintah, pejabat legislatif dengan pengusaha, pebisnis, itu sudah menjadi satu kekuatan sendiri yang sering kita berdebat apapun keputusannya ada di oligarki ini. Apapun, undang-undang apa kita berdebat, kalau saudara tidak mampu, kita tidak mampu meyakinkan oligarki ini, atau oligarki ini punya kepentingan yang tidak bisa ditawarin yang jadi. Ini tantangan demokrasi kita. Lalu ada politik identitas tadi yang saya kira sudah sering didiskusikan. Lalu demokrasi yang manipulatif, yang justru mencederai hak orang lain atau melanggar konstitusi. Lalu masalah yang paling bersentuhan dengan tugas saya itu belum optimalnya penegakan hukum yang memenuhi harapan dan keadaan publik. Jadi begini saudara, saya dulu di Balai Senat UGM waktu musim Covid itu diundang oleh Pak Paripurna untuk memberi pandangan kuliah lah di kalangan pimpinan perguruan tinggi dan Senat UGM. Nah, saya waktu itu bercerita tentang industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum yang bisa dibuat berdasar pesanan, itu industri. Pak Jito ingin menuntut Pak Paripurna. Pak Paripurna tidak salah apa-apa, tapi ingin menuntut Pak Jito, tinggal pesan agar Pak Jito bisa punya alasan untuk menuntut Pak Paripurna, dibuatkan hukumnya. Saya dulu bercerita teman saya di Semarang itu punya tanah gini, terus ada tanah tetangganya gini, terus ada pengacara nawarin, Pak ini tanah Bapak kan besar nih perusahaan, kok ada tanah tuh mengganggu tuh cuma berapa 2000 meter 3000 meter, mau ndak Bapak punya tanah itu? Loh nggak bisa, itu kan tanahnya orang. Asal Bapak mau kami buatkan hukumnya. Apa? Buatkan hukumnya. Di mana caranya? Dibuatkan surat jual beli palsu, dibuatkan akte palsu, lalu ini digugat ke pengadilan, diusir. Ini yang punya nih diusir, kalah. Hakimnya diatur, pengacaranya diatur, jaksanya kalau masuk ke pidana diatur, sudah. Itu namanya industri hukum. Dan itu banyak sekarang. Perkara-perkara di dunia politik. Selamat datang Ibu Rektor. Kami tadi diberitahu Bu Rektor sedang menguji makasih Bu. Jadi itu saudara persoalan kita. Kemudian juga masih terjadi ancaman terhadap kebebasan sipil, ya, kebebasan berpendapat di ruang-ruang digital. Tetapi saudara berbalik, saudara jangan berpikir sekarang kebebasan berpendapat itu represi dari pemerintah, tidak ada itu. Sejak zaman reformasi orang boleh berpendapat apa saja, kalau ada masalah hukum masalah sendiri. Nah kalau ada represi kebebasan berpendapat itu terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat sendiri sekarang karena terlalu bebas justru. Siapa menggalang opini lalu pakai buzzer gitu orang jadi takut berpendapat. Sama dengan istilah Islamofobia, orang berkata begitu, wah pemerintah ini Islamofobia. Apa Islamofobia? Islamofobia artinya membuat kebijakan anti-Islam. Tidak ada. Di mana kebijakan pemerintah yang anti-Islam? Tunjuk satu aja kepada saya. Loh wah itu kalau misalnya kelompok minoritas punya gereja lalu diserang, lah itu bukan pemerintah.
itu dari kelompok masyarakat sipil ke masyarakat sipil lainnya, dan itu diatasi oleh pemerintah. Pemerintah sendiri tidak pernah, misalnya apa, melarang pendirian masjid, kebijakan yang jelas-jelas anti Islam, tidak ada. Lalu saya katakan itu tadi contohnya, kalau Anda melihat kelompok masyarakat diserang kelompok masyarakat lalu dianggap Islamofobia, misalnya ada orang, sekelompok orang yang takut kepada Islam, misalnya orang, lalu membuat gerakan-gerakan, lah itu bukan Islamofobia. Kalau saudara anggap itu Islamofobia, dari sipil kepada sipil dianggap Islamofobia, maka di Indonesia itu banyak Kristenfobia juga. Karena kalau ada orang mendirikan gereja, orang Islamnya bereaksi, ya kan. Ada Hindufobia juga, orang pakai kemenyan itu ditendang, ini syirik gitu. Itu kan Hindufobia yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang Islam, sama dengan orang memprotes Islam karena perbuatan orang Islam yang sedikit, sama juga protesnya orang-orang beragama Islam misalnya terhadap orang non-Islam, itu karena perbuatan orang-orang non-Islam yang sedikit misalnya. Jadi saudara, tidak ada ya Islamofobia itu. Semuanya berjalan seperti biasa, sangat demokratis kita kalau dalam hal ini. Bahkan pemerintah juga sering kewalahan karena fobia-fobia itu timbul di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat sipil, bukan dari pemerintah terhadap kelompok apapun. Kebijakan yang seperti itu sama sekali tidak, dan tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa itu ada. Nah, kemudian ada praktek diskriminasi dan intoleransi. Nah, itu tantangan. Halaman berikutnya, saudara, nah begini. Saya tadi katakan, demokrasi itu perlu teman. Demokrasi itu adalah kebebasan. Ya. Sehingga setiap orang karena demokrasi bebas berorganisasi, bebas berpendapat, bebas tinggal dimanapun gitu, berserikat, berkumpul, bebas. Tetapi saudara, kebebasan yang tidak dikontrol oleh hukum itu akan menjadi liar. Itu sebabnya dulu teori kita waktu tingkat 1 S1 dulu kan diajari teori siklus perputaran kekuasaan. Yang terbaik itu monarki kalau dia dipimpin oleh satu orang bijaksana, bagus, seperti Alexander yang agung. Kalau di dalam Islam itu misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu bagus tuh monarki begitu. Tapi lama monarki ini bergeser ke aristokrasi, baik tapi udah mulai banyak orangnya. Bergeser lagi menjadi oligarki, agak banyak tapi udah mulai jahat. Dilawan, oligarki itu dilawan oleh muncul demokrasi. Tapi demokrasi ini bagus sekali kalau tidak ada hukum, muncul apa yang disebut anarki, mobokrasi dan sebagainya, liar. Semua orang merasa benar, maka disinilah diperlukan hukum. Nah, hukum itu adalah pengimbang dari sebuah demokrasi. Tidak boleh ada hukum tanpa nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Keduanya harus seimbang. Ketika yang satu lebih tinggi, misalnya demokrasi lebih tinggi dari hukumnya, lebih kuat, itu liar. Ketika nomokrasi lebih tinggi dari demokrasinya, itu terjadi kesewenang-wenangan. Kayak Orde Baru itu hukum sepihak akhirnya. Ini demokrasi semua dibabat, rakyatnya tidak boleh bicara. Tapi kalau rakyat terlalu banyak bicara, hukum tidak imbang, ini berbahaya, liar. Kata hasil sebuah diskusi tadi malam yang dihadiri oleh Pak Jito, ya kalau begitu yang diperlukan kan strong leader ini untuk mengembalikan keseimbangan ini. Nah saudara, problem kita sekarang di situ. Jadi ada industri hukum, ada nomokrasi yang juga masih banyak masalah. Nanti saudara bisa diskusi. Nah, saudara, kemudian demokrasi dan korupsi ini yang terakhir nih. Ada yang mengatakan gini, Pak,
dulu kita itu kan melakukan reformasi tahun 98 itu asumsinya Orde Baru itu adalah negara yang syarat korupsi, kolusi, nepotisme. Orde Baru itu negara paling korup. Nah, apa obatnya korupsi itu? Berbagai hasil studi di berbagai negara, baik kita lihat dari tampilannya sehari-hari maupun disertasi yang menulis tentang itu mengatakan kalau ingin menghapus korupsi, perbaikilah demokrasi. Banyak buku-buku seperti itu. Tapi di Indonesia, nah ini kan masalahnya. Mengapa di Indonesia nih demokratisasi tidak mempan? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi sehingga Pak Harto dijatuhkan, undang-undang dasarnya diperbaiki, undang-undang bidang politik dibongkar semua, dui fungsi ABRI dicabut dan seterusnya agar demokratis. Maksudnya itu untuk memberantas korupsi karena korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang nih, korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Saya selalu mencontohkan gini, gampang nih. Zaman Orde Baru tuh kalau mau korupsi ini APBN misalnya, Pak Harto nyusun APBN, nggak bisa dibantah oleh siapapun ya APBN. Sesudah itu ada penentuan proyek, kemudian itu proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya, korupsi itu terjadi pada proyek. Ini jembatan ini, kelompoknya ini, yang jembatan tuh kelompoknya si B, yang ini kelompoknya, dibagi-bagi gitu. Sehingga korporatisme itu tumbuh subur. Tapi saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara mau korupsi APBN bisa. Datang ke anggota DPR pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedung, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada uangnya tersedia baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, naik kereta api. Wah sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja juga. Saya ingin makan gudeg ke Jogja, saya makan siang ke Jogja sebentar, bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Dulu naik kereta Pak. Jadi sekarang semakin meluas. Dan itu persoalan kita, sehingga kalau ditanya Pak, mengapa zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar, sekarang besar kok orang tenang-tenang aja gitu. Tenang-tenang aja tuh maksudnya apa? Kadang-kala ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita enggak kaget lagi. Dulu zaman Pak Harto saudara, dengar ada korupsi 10 miliar, kaget itu. Sampai menjadi bom ketika ditansil 1,2 triliun. Tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto itu, paling miliaran, puluhan miliar. Itu pun sudah dianggap parah. Nah sekarang kita tiap hari tuh 300 miliar, oh itu 6 triliun, oh itu 800 miliar. Banyak sekali. Dan itu saudara terjadinya meluas, pusat, daerah, kanan, kiri. Ini dulu kan legislatif nih, eksekutif nih, poros korupsinya karena menguasai APBN. Sekarang DPR sudah ikut. Bahkan DPR tuh pernah ikut sampai satuan 3. Penentuan jenis barang tuh mau ikut. Menentukan, harusnya kan ngesahkan APBN aja udah cukup.
dan tidak boleh titip materi. Kalau dulu itu apa APBN-nya? Oh gini, masuk akal, betul kebutuhan, cetot. Sekarang undak ini masukkan, macam-macam gitu. Yaitu bagian dari demokrasi yang dulu diinginkan agar DPR lebih maju, tetapi sekarang itu tadi nomokrasinya tidak bisa mengimbangi, sehingga apa yang terjadi, indeks persepsi korupsi kita turun. Jadi di sini pertanyaan Pak, kenapa? Karena teori demokrasi dan pemberantasan korupsi itu tidak berlaku di Indonesia. Di negara lain berlaku, di sini tidak. Kenapa tidak berlaku? Karena sebenarnya demokrasi itu berjalan di awal, nah tiba-tiba memasuki beberapa tahun gitu menjelang periode di pertengahan periode kedua itu berbelok menjadi oligarki. Namanya demokrasi tapi sebenarnya prakteknya oligarki. Kemudian ya transaksi tadi, bahaya yang dipertanda oleh Pak Pleto dulu kalau masih begitu masyarakatnya, kalau kata Pak Budiono, kalau pendapatan per kapita masih di bawah 5.500 US dollar, itu pidato di UGM beberapa tahun lalu, jangan harap demokrasi bisa tumbuh. Per hari ini kalau tidak salah pendapatan per kapita kita tuh masih 4.400. Jadi demokrasinya akan tetap transaksional sampai mencapai mungkin 5.500, transaksionalnya udah mengecil gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu maka pemilu yang akan datang itu harus diselenggarakan secara sehat dan bermartabat. Sehat, apa rupusannya sehat dan bermartabat? Langsung aja yang di Undang-Undang Dasar, langsung, umum, bebas dan rahasia. Setiap orang milih sendiri, berlaku umum kepada siapapun yang punya hak. Bebas milih siapa saja. Rahasia, tidak boleh dipaksa oleh orang lain agar diketahui. Bebas, rahasia, langsung, umum, bebas, rahasia. Lalu jurdil. Dulu luber sudah ada zaman Orde Baru, sekarang di Undang-Undang Dasar ditambah harus jurdil juga. Karena langsung, umum, bebas, rahasia itu formal, jujur dan adil. Gitu. Maka dibentuk lembaga-lembaga pemilu yang independen, dibentuk Mahkamah Konstitusi, dibentuk Gakumdu, dibentuk ini, yang semuanya itu bebas. Sehingga kalau sekarang ini pemilu sekarang itu curang, yang curang itu antar kontestan, saudara, bukan pemerintah terhadap rakyat. Nggak ada tuh pemerintah, karena yang menetapkan KPU, yang menyelenggarakan KPU. Kalau pemerintah terhadap rakyat, itu dulu zaman Orde Baru, bahwa Golkar harus menang, sudah dibagi suaranya. Sekarang enggak, pemerintah silakan KPU. Lalu yang curang antar kontestan, parpol satu melawan parpol lain, bukan parpol melawan pemerintah. Parpol satu melawan parpol lain sekarang. Saya tahu karena saya hakim MK, nangani itu. Golkar menuntut PAN di Jepara, nanti di Kudus, terbalik PAN dituntut oleh Golkar gitu. Itu curangnya silang. Ya, sekarang ini kalau disebut ada kecurangan, dan sudah catat nih, saya pidato di sini hari ini. Besok pada saat selesai pemilu, ya sebelum diumumkan resmi itu sudah pasti ada gugatan bahwa itu curang, itu pasti, tidak mungkin tidak, pasti ada. Oleh sebab itu saya bilang KPU harus hati-hati, pasti digugat, harus siap dengan semua alat yang diperlukan untuk membuktikan bahwa KPU itu benar. Nah saudara, oleh sebab itu pemerintah akan terus meningkatkan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Halaman terakhir, saudara, karena pentingnya hukum di dalam mengimbangi demokrasi itu tadi, hukum udah banyak, udah diperbaiki dari waktu ke waktu, tapi kok demokrasi masih tetap agak liar.
Maka kita pelajari, oh ini ternyata ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Sehingga kami dari Kemenko Polhukam membentuk satu tim namanya Tim Pencepatan Reformasi Hukum. Kenapa pencepatan atau percepatan? Karena reformasi hukumnya itu sudah banyak, enggak usah lagi. Tapi sekarang percepatannya dan nambali yang kurang-kurang. Maka kami kumpulkan di kantor saya, para akademisi, masyarakat sipil, aktivis masuk, media massa masuk. Siapa yang punya kritik terhadap pemerintah? Sekarang mari ketahui, rumuskan bersama apa masalah kita. Lalu muncullah 4 bidang yang direkomendasikan di bidang peradilan dan penegakan hukum. Di peradilan itu banyak korupsinya, bisa jual beli melalui berbagai cara, di penegak hukum juga. Lalu bidang sumber daya alam dan agraria juga ini banyak masalah. Tanah tiba-tiba dikuasai oleh pengembang, tanah adat dirampok dengan cara kong kali kong. Tanah orang pribadi yang rupa mengurus tiba-tiba berpindah ke orang lain. Orang yang punya tanah resmi hanya punya bukti tinggal dan gire, itu tahu-tahu sudah ada sertifikat atas nama orang lain di atasnya, itu banyak sekali sekarang ini. Sehingga kita coba bidang agraria dan sumber daya alam, pencurian kekayaan alam melalui backing-backingan terhadap tambang, usaha tambang itu terjadi sekarang. Lalu bidang pemberantasan korupsi dan hukum perundang-undangan yang sering tumpang tindih. Nah demikian Pak Ari Jito sebagai pengantar, saya akan serahkan untuk tanya jawab. Terserah sampai jam berapa, pokoknya saya mau sholat Jumat. Gitu ya. Setelah ini khotbah di Masjid Kampus. Jadi nanti. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan teman-teman semua. Terima kasih Pak Mahfud. Pak Mahfud, kuliah ini bukan untuk nilai. Kuliah ini bukan untuk nilai. Karena itu ini mengetuk pikiran cerdas dan kritis. Karena itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud memberikan insight buat kita semua bahwa ada capaian-capaian strategis dari bidang hukum maupun politik. Tapi memang kalau cerita Pak Mahfud ini kita lacak lebih jauh, ternyata korupsi itu begitu sistemik. Orang bisa bertanya, lalu apa yang sudah dikerjakan Pak Mahfud? Kan selalu berhentinya begitu. Dan tadi cerita reformasi bidang hukum yang diantara soal agraria, soal corruption dan sebagainya. Ini teka-tekinya terletak pada apa? Makin kesini, makin banyak juga itu partai politik yang menjadi bagian dari pelaku corruption dan seterusnya. Pak Mahfud tentu membicarakan ini bukan semata-mata sebagai pejabat yang tahu persis. Mungkin sebagian nggak diceritakan ke publik. Tapi Anda bisa tanyakan karena Anda mahasiswa, begitu. Jadi kalau mahasiswa bertanya pada dosen, itu wajib dijawab. Jadi kata orang-orang dulu, dosen itu boleh keliru, tapi nggak boleh bohong. Katanya begitu ya. Jadi dari sini sebagai dosen, silakan Anda bertanya dan pertanyaannya bukan informatif ya. Pertanyaannya, banyak sekali ini. Saya ambil itu dulu 1, 2, 3, terus ini ya 4. Belakang 1, 5. Nanti Mas. 5 aja langsung. Silakan. Ya, Anda nomor 1 dulu. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Ari. Kami di sini tidak meragukan kontribusi Pak Mahfud dalam pembangunan hukum dan politik pada sistem demokrasi di Indonesia. Dari kasus cicak lawan buaya hingga terakhir kasus Sambo, Pak Mahfud. Namun saya yang mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini sedikit merasa gundah ketika Pak Mahfud masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya
pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa. Seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lalu dan sebagainya. Bagaimana argumentasi Bapak menanggapi kesan adanya pelemahan di KPK untuk selanjutnya menjadikan KPK sebagai alat penguasa? Adakah keinginan Bapak sendiri untuk memperkuat KPK seperti dulu? Sekian, terima kasih. Namamu siapa? Fakultas apa Mas tadi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Wijaya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Oke. Ya. Perempuan nih, perempuan. Itu enggak nyetrum, bukan enggak Om. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Rahma dari Magister Hukum Kenegaraan UGM. Saya izin bertanya kepada Prof. Mahfud mengenai bagaimana ya sejauh ini pandangan Bapak mengenai kualitas demokrasi kita gitu. Mengingat saat ini para pakar sudah banyak menganggap bahwa Indonesia ini sedang mengalami gejala autokratik legalism, di mana hukum saat ini hanya menjadi legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaan gitu. Akhirnya produk hukum yang dikeluarkan itu tidak mencerminkan kehendak rakyat, dan itu terlihat jelas ya secara terang-terangan gitu, seperti UU Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, bahkan terbaru Undang-Undang IKN sekitar 2 hari yang lalu gitu. Nah, ini kanal seperti apa yang masyarakat bisa untuk memperjuangkan hak-haknya gitu, mengingat kanal hukum pun sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan adanya industri hukum, bahkan kooptasi di tubuh MK gitu. Aduh, saya mau nangis. Bentar, maaf grogi. Jadi kira-kira saya mohon tanggapan dari Bapak gitu untuk mengatasi hal ini, karena menurut saya ini beda dengan zaman dulu Orde Baru gitu, karena kerusakannya begitu sistemik gitu, bahkan mulai dari produk hukumnya gitu. Jadi akhirnya di tataran implementasi muncul problem yang benar-benar sulit untuk mencari jalan keluar secara hukum gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ditanyakan di kelas belum sama dosennya di Fakultas Hukum? Sudah Pak Paripurno, sudah? Oh, Prof. Parip ya, belum nanya. Oke. Sudah duduk, nanti biar dijawab Pak. Oh, oke. Sudah. Oke, belakang dulu setelah itu. 3. Mas, oh ya udah, ini dulu sudah terlanjur berdiri. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Mahfud atas pemaparannya. Izinkan saya bertanya. Jadi berbicara tentang hukum itu, kalau saya analogikan gitu Pak, itu membayangkan di hukum itu seperti wasit atau maaf, seperti permainan sepak bola gitu. Jadi ada wasitnya, dan wasit ini menurut saya kita analogikan seperti aparat penegak hukum. Jadi ada polisi, hakim, dan juga jaksa gitu. Kemudian menurut saya akar permasalahan dari permasalahan hukum itu kembali kepada wasit ataupun pelaku-pelaku dalam sistem demokrasi dan juga hukum. Nah, ujung tombaknya itu adalah ujung tombak terwujudnya keadilan dan kesetaraan hukum itu adalah wasit itu sendiri. Jika dalam pendidikan itu kan ada LPDP yang berinvestasi dengan dana abadi pendidikan untuk menyekolahkan sumber daya manusia keluar, yang akan kita panen beberapa tahun kemudian. Kemudian ada infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, juga kita bangun jalan tol, transportasi, kereta api, itu juga kita panen beberapa tahun gitu. Kemudian kalau di dalam hukum dan juga demokrasi itu saya rasa akar permasalahannya itu adalah wasit ataupun pelaku itu sendiri gitu. Apakah ada ke depan itu ada transformasi di bidang dalam tanda kutip wasit-wasit atau pelaku yang kemudian bisa membawa transformasi hukum di Indonesia itu menjadi lebih baik? Misalnya kita masif sekolahkan hakim secara masif, dan nanti menghasilkan hakim-hakim yang boleh jadi seperti Pak Artijo Alkosar gitu. Kita bayangkan ada 100 Pak Artijo Alkosar dalam hakim itu luar biasa gitu. Kita bayangkan ada 100 Prof. Mahfud
yang ada di Indonesia itu akan mengubah sistem demokrasi dan juga hukum. Karena kalau kita kembali ke undang-undang yang buat adalah aktornya gitu. Jadi semua adalah wasit-wasit atau pelaku itu sendiri. Jadi apa perlu gitu pemerintah itu melakukan hal tersebut gitu Prof, untuk melakukan transformasi di bidang demokrasi dan juga hukum ke depan. Terima Namamu kasih. siapa Mas? Oh, saya Bagasab dari Wantara, dari S1-nya Teknik Elektro, S2-nya MM, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Yang pakai topi, kemudian yang Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Glenn, saya dari MIPA UGM. Saya ingin bertanya, tadi mungkin sudah disinggung sama Prof. Mahfud bahwasanya demokrasi itu intinya di kebebasan ya. Di kebebasan juga menerima pendapat dari masyarakat, artinya terus menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi tentu saja memang kunci dari negara demokrasi tadi itu di situ ya, karena mungkin kesuksesannya di situ. Tapi proses menyerap aspirasi itu butuh waktu yang sangat panjang ya, mulai dari menyerap aspirasinya hingga menjadi suatu kebijakan itu membutuhkan proses politik yang panjang. Nah, lalu berdasarkan pandangan Pak Profesor Mahfud, bagaimana negara dapat mencapai keseimbangan antara melibatkan seluruh pihak ya, seluruh pihak elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan representasinya yang adil dan efisien sambil tetap menjaga kecepatan agar keputusannya itu juga tepat dan di waktu yang tepat juga. Mungkin itu saja, terima kasih. terima kasih. Yang terakhir, ya kacamata. Oh ya udah. Dikenalkan Mas ya, dari fakultas apa? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tribuna Hekalarya Wijaya dari Fakultas Hukum UGM angkatan tahun 2023. Jadi begini Pak, saya telah melakukan riset kecil. Ini sangat berkaitan dengan capaian hukum sebenarnya. Jadi ada pendapat yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu Pak Wahidudin Adams pada tahun 2022 kemarin. Beliau menyampaikan sebuah catatan yang mungkin cukup mencengangkan begitu Pak, bahwa dari hasil penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 54,12% putusan MK tidak dipatuhi oleh lembaga negara. Lalu ada 5,5% saja yang dipatuhi sebagian. Lalu 22% tidak dipatuhi, serta banyak sekitar 20 atau 18,34% putusan yang belum diidentifikasi begitu Pak. Jadi ada cukup banyak sekali putusan MK yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi lembaga negara. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan Pak, apakah saat ini dibutuhkan sebuah lembaga eksekutorial untuk menekankan bahwa putusan MK harus dilakukan begitu Pak? Dan tadi ada pertanyaan titipan dari Ibu di belakang saya, kan kita sini kan banyak sekali namanya berita mengenai kasus korupsi ya Pak ya. Nah, Pak Mahfud ini kan salah satu aktor ataupun tokoh yang cukup lantang menyuarakan hal tersebut, apalagi di media sosial ataupun di Twitter dan lain-lain. Nah, apa yang membuat Pak Mahfud tidak takut atau gentar akan hal tersebut? Baiklah, terima kasih Pak. Tidak takut Pak Mahfud karena temannya banyak, ada Mas Budi dan teman-teman. Pak Mahfud, sebagian mereka bertanya soal kejenuhan soal kasus korupsi. Barangkali nanti Pak Mahfud bisa sampaikan hal yang sudah dicapai, dan itu lebih banyak karena terobosan politik atau terobosan hukum. Dan saya lihat juga ada kegalauan. Sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Mahfud ya, oligarki itu menjadi problem yang cukup serius. Pemilu biaya tinggi itu akar masalahnya bukan soal aturan, tapi sebetulnya rantai di dalam partai politik, pembiayaan dan sebagainya itu cukup besar. Sekalipun 106T pembiayai pemilu itu belum termasuk ya mahar dan sebagainya yang itu di luar. Pak Mahfud bisa sampaikan Pak langsung. Oke, monggo Pak. Silakan Pak. Jadi biar kelihatan ke sudut-sudut, saya berdiri di sini aja. Tadi saya mencatat pertanyaan pertama dari Pak
sebelum Mas Bintang Wijaya ya, dari Pak Ari Jito tadi. Lalu kalau masalahnya pelik seperti itu, apa? Pak Mahfud tadi kan menyampaikan banyak masalah gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, oleh pemerintah? Saya kira kalau yang dilakukan itu sudah sangat banyak dan diketahui oleh publik. Cuma masalahnya jauh lebih banyak. Sehingga kalau saudara apa yang saya lakukan ya membongkar kasus-kasus itu. Tapi seberapa besar kekuatan Mahfud? Misalnya begini, saudara. Kemarin tuh ada orang korupsi menguasai perkebunan sawit negara puluhan ribu hektar itu selama 22 tahun. Minta hanya didenda dengan hukum administrasi sesudah ketahuan. Berapa dendanya selama 22 tahun? Itu pajaknya kira-kira cuma 375 M kalau dihitung pajak. Tapi kita tidak mau, kita pidanakan. Tahu enggak? Di pengadilan itu dihukum 16 tahun dengan keharusan mengembalikan kekayaan negara karena kerugian uang negara dan ekonomi negara sebanyak 42 triliun. Jadi kerugian negaranya itu 2 triliun dari pajak dan denda-dendanya. Ekonomi negaranya itu yaitu penghasilan yang kemudian merusak tatanan perekonomian, tindak pidana pencucian uang dihitung 40 triliun, dikabulkan oleh hakim. Tapi di tingkat Mahkamah Agung kalah lagi. Itu misalnya ya yang kita lakukan, kita tidak mau menyelesaikan ini administratif tapi harus pidana. Pidananya hanya dapat 2 triliun, akhirnya dari 42 dipotong menjadi 2 triliun dan hukumannya tetap 16 tahun. Sudah inkrah. Coba bayangkan 2 triliun 16 tahun hanya membayar 375 triliun. Itu pun masih mau kita perkarakan lagi. Dari kejahatan korporasinya kalau begitu sekarang. Itu kan orangnya tadi. Nah sekarang korporasinya. Atau pencucian uangnya. Mau kita kejar. Nah itu yang kami lakukan. Kalau ada yang begitu kita kejar. Tapi saudara, banyak sekali, ratusan atau ribuan masalah. Sementara yang kita jangkau mungkin sebulan, 2, 3 gitu. Nah kan kita yang kita bicarakan bagaimana yang lebih sistemik. Coba, saudara tahu orang namanya Surya Darmadi. Itu melakukan penipuan triliunan. Milik nasabah koperasi. Tiba-tiba bebas. Oleh pengadilan dibebaskan. Bebas murni. Nah kalau sudah bebas murni kita tidak bisa naik banding tapi langsung ke kasasi. Langsung ke kasasi saya bilang kalau ini tidak dihukum saya akan buka kasus lain untuk orang ini. Karena kasusnya banyak, ini kan nasabah. Kalau setiap nasabah dipanggil satu-satu suruh mulai kewalahan dia. Akhirnya apa? Sekarang dihukum oleh Mahkamah Agung dengan hukuman 16 tahun penjara dengan denda 12 miliar. Nggak apa-apa, tapi orang bebas kita penjarakan. Gitu. Banyak yang begitu. Sambo, saudara, Sambo. Lah semua orang tahulah kasus Sambo itu. Itu rekayasanya sudah jelas, si Eliezer itu suruh ngaku, lalu kalau sudah ngaku, saya yang membunuh karena terpaksa, kasus ditutup, orang terpaksa kok. Tapi kita buka, kita pertaruhkan, saya pertaruhkan semuanya ini harus diungkap, karena ini tidak masuk akal dari sudut apapun. Sampai detik-detik terakhir masih tidak ngaku. Sehingga akhirnya Eliezer coba didekati, akhirnya ngaku. Buka semua. Dan sampai sekarang. Dan yang lain-lain lah. Kita banyak kerjakan. Tapi kita kan tidak akan bicara kasus per kasus. Kalau kasus per kasus bisa seperti tadi yang nyebut Artijo, hebat Artijo. Tapi apa dengan adanya Artijo lalu korupsi hilang? Enggak. Karena ini bukan soal orang, bukan soal ada Artijo atau Mahfud atau siapa, gitu. Ini soal kita, gitu. Kalau cuma orang sih, ya banyaklah orang yang bisa dicari, dimunculkan seperti ini.
Tapi persoalan dasarnya apa di situ, kan itu. Nah, saudara Bintang Wijaya, ya tidak ragu saya kepada Pak Mahfud, tapi terus terang gundah. Karena apa? Misalnya terjadi pelemahan KPK. Iya, jadi begini saudara. Ketika undang-undang KPK yang baru ini diundangkan, kan muncul gerakan dari kampus-kampus menolak, masyarakat sipil menolak, mahasiswa menolak. Akhirnya Pak Jokowi pada bulan September itu mengumpulkan tokoh-tokoh kampus dan tokoh-tokoh civil society serta para negarawan-negarawan sudah sepuh lah. Waktu itu ada Emil Salim, Azumardi Asra, Gunawan Muhammad, Tuti Herati, Nur Hadi, saya, Ferry Amsari, Bivitri, diundanglah ada 42 orang ke istana. Pada waktu itu kita katakan itu salah tuh undang-undang. Terus gimana? Waktu itu dicabut aja melalui Perpu. Waktu itu Pak Presiden setuju. Saya belum menteri waktu itu, belum menteri. Itu tahun 2019. Presiden itu, wah itu menarik tuh. Dibatalkan undang-undang KPK melalui Perpu. Saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu. Dan kemudian menggarap lebih lanjut. Sudah, ramai setuju semua. Tapi kemudian saudara, ada pernyataan balik dari DPR. DPR-nya ini banyak lah, semuanya ngomong, pokoknya enggak boleh dibatalkan. Pokoknya ini undang-undang sudah perjuangkan lama agar KPK itu diatur kembali gitu. Yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan, kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar lah sesuai dengan tujuannya. Banyak partai ngomong, misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR, kalau betul Presiden membuat Perpu membatalkan KPK, Perpunya kami tolak. Saudara bayangkan, ini Perpu sudah berjalan, lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Ini tidak bisa balik, ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur. Kalau Perpu sudah dibuat, lalu semua bekerja berdasar Perpu itu, tiba-tiba Perpunya ditolak. Kan tidak sah nih. Apa yang dilakukan? Itulah sebabnya lalu Presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan Perpu, lalu dibentuklah Dewas dan macam-macam itu. Saya bukan membela, karena saya waktu itu bukan pemerintah juga, tidak ada gunanya membela. Tapi saya memberitahu faktanya. Kalau saudara jadi presiden, buat Perpu, tiba-tiba Perpu saudara ditolak. Nah kalau sekarang kita mau buat Perpu, dulu, pancing dulu, tes DPR itu kayak apa kira-kira sikapnya gitu. Mengerti tidak terhadap persoalan? Kalau mengerti, jalan Perpunya. Kalau waktu itu terus Perpunya ditolak gimana dong? Nah itu masalahnya, dan itu yang menyebabkan kemudian KPK ya seperti sekarang. Mari kita perbaiki ke depannya nih bagaimana ya, termasuk pemecatan pegawai. Apa tuh yang dilakukan Pak Mahfud misalnya? Ya kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar. Karena apa? Karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN. Tapi diangkat sebagai pegawai tetap KPK, bukan ASN, sebagai pegawai tetap gitu di KPK, namanya bukan ASN. Lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN. Ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi. Apa penghayatan kebangsaannya itu tadi. Nah sesudah tidak uji, orang yang baik-baik ini terbabat semua tuh, dibabat semua, babat semua. Nah saudara, secara hukum sudah selesai. Tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan. Gimana caranya? Ini orang bekerja baik-baik. Apa? KPK-nya tidak mau nerima. Pokoknya udah tidak lulus, tidak bisa. BKN sudah bilang begitu. Menpan RB bilang begitu. KPK-nya bilang begitu. Terus gimana dong? Tidak bisa. Lalu apa? Kita sampaikan. Presiden juga mengatakan janganlah. Kenapa orang dipecat? Ya apa salahnya?
Kan penting tuh orang seperti Novel. Itu Pak Presiden bilang ke saya, kenapa sih dipecati orang seperti Novel itu penting biar ada yang takut gitu. Tapi prosedurnya sudah dipecat, tidak lulus. Sehingga apa? Kita sampaikan ke Presiden. Saya ngomong dengan Mas Uceng di sini yang sering memberi advokasi, Zainal Arifin Mukhtar. Pak, menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden. Presiden bisa ambil keputusan secara pihak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa. Akhirnya diminta masuk ke Polri. Nah sekarang mereka ASN-nya tidak hilang tapi tidak lagi di KPK. Cuma itu diberikan kepada mereka. Saya waktu itu khawatir juga jangan-jangan orang-orang ini tidak mau kan kita yang malu. Misalnya saya nawari, Anda sudahlah jangan di KPK, mau masuk saja ke Polri. Lalu bilang saya tidak mau gitu kan kita yang malu udah nawari. Tapi kita dekati, mau enggak? Akhirnya dari 54 itu yang tidak mau hanya 2. Yang lain masuk semua ke sana sekarang. Nah saudara, kriminalisasi misalnya. Ya muncul juga diskusi tadi malam. Itu sekarang kalau beda politik dikriminalisasi. Saudara, mungkin kriminalisasi itu kalau itu benar, itu mungkin permainan antar parpol. Karena parpol itu kan punya orang-orang juga, persaingan antar pengusaha. Karena kalau di pemerintah sendiri, Kejaksaan Agung, sekarang itu menghentikan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kasus politisi. Sampai selesai pemilu, itu pemerintah. Kejaksaan Agung dan polisi. Jangan yang menyangkut menteri, punya politik, calon anggota DPR, DPRD, calon pilkada, semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan dulu, ditunda. Bukan ditutup, ditunda sampai saat itu. Karena di dalam pengalaman mau pemilu ada orang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal di berbagai daerah. Sekarang hentikan dulu. Nah yang KPK ini terus jalan. Tadi malam ada, saya refer tadi malam, karena tadi malam ada yang bilang gitu juga, tetapi Pak Rimawan dari UGM bilang, sebenarnya enggak juga loh, orang yang katanya dikriminalisasi itu memang betul-betul terbukti kriminal dia, bukan dikriminalisasi, memang kriminal sendiri, nyatanya terbukti juga, misalnya menteri, ya gitu, kalau formula kan enggak, itu kan muncul tenggelam muncul kan sekarang tidak jalan juga gitu. Nah Nabila, bagaimana ya kualitas demokrasi kita sekarang? Hukum itu menjadi alat legitimasi. Gini loh Mbak, saya selalu katakan kita tahu nih masalah gini, untuk mengubah format hubungan kekuasaan yang begitu itu harus lewat DPR, parpol. Semua orang tahu tuh. Tetapi kalau misalnya itu sudah bagus kata semua orang, lalu DPR tidak setuju, nah jadi. Apa kurang karya-karya akademik dari kampus UGM? Dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana yang disampaikan ini lah untuk memperbaiki hukum begini, tata negaranya begini, partainya begini, sistem pemilunya begini, lahir semua dari berbagai kampus, dari tokoh. Ketika sampai ke DPR, kami tidak tertarik untuk mengubah. Terus mau pakai cara apa? Sehingga benar tuh kata Mbak Nabila tadi, ya sulit mencari keluar kalau melalui prosedur-prosedur yang ada. Lalu kan jawabannya kalau mau terang-terangan tidak usah lewat prosedur. Ya, kalau lewat prosedur kan harus lewat DPR. Lewat DPR, lewat prolegnas, lewat tim ini, tim itu, yang anggapan kita ya ada prolegnas sih pasti bagus gitu. Tetapi enggak juga, tergantung siapa. Coba orang bisa saja minta pesan ke DPR, minta tolong masa jabatan saya diperpanjang, tolong masa jabatan saya diperpendek, macam-macam bisa lewat undang-undang. Meskipun tidak masuk akal, kok ada ya orang minta jabatan agar masuk undang-undang gitu. Tapi faktanya ada. Dan itu pada akhirnya tergantung DPR. Kita tidak ikut menjadi pemutus di DPR. Sehingga
ketika saya katakan, Pak Mahfud, gimana kok bisa lahir undang-undang seperti itu? Loh, saudara, saya tidak ikut memutus itu di DPR. Pemerintah ada di situ tapi kalah. Macet kalau enggak. Kan gitu. Mungkin pemerintah punya kepentingan sendiri juga. Iya pasti. Dan itu sudah banyak kritik gitu. Tapi pemerintah sendiri juga sudah berusaha agar semua yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya kita tuangkan misalnya di dalam undang-undang. Sehingga saya terhibur gitu ketika tadi malam Pak Arijito bicara gitu. Ini enggak tahu Pak Arijito senang apa enggak kalau saya sampaikan di sini gitu ya. Tapi katanya sebenarnya enggak buruk-buruk amat sih negara ini. Semua di masyarakat jalan baik-baik. Ya hanya ada kasus-kasus tertentu ya, ada Rempang, ada itu, ada. Tapi yang umum Indonesia itu kan luas. Ibarat gini loh, persoalan kita segini, ini berjalan dengan biasa, tapi ada titik ini, kurangnya di sini, kurangnya sini, kurangnya sini, kurang sehingga menjadi menonjol. Tapi tetap ini harus dikritisi, saudara, karena capaian-capaian itu sudah banyak. Misalnya saudara katakan, Pak, hukum kita tuh kok jelek banget. Iya kata saudara. Tapi kepuasan publik terhadap penegakan hukum itu adalah 76%. Saudara, nggak percaya itu hasil survei di berbagai lembaga survei 76%. Loh Pak, kok 76%? Iya karena ketika saudara mengatakan hukum jelek itu saudara hanya ngelihat Sambo. Padahal sehari urusan polisi dan urusan hukum di Indonesia sehari bisa ribuan. Kalau sebulan bisa 300.000 urusan hukum. Nah dalam sebulan muncul dari 300.000 itu muncul 5 kasus. Kan berarti yang lain bagus. Ini kalau mau lihat objektifnya yang saya pahami dari Pak Arijito. Tapi kalau pemahaman saya keliru tentang ini nanti jelaskan. Bukan itu Pak maksud saya gitu, jelaskan nanti. Tapi saya selalu menjelaskan seperti itu. Saudara ada di sini aja tuh, polisi di depan nih yang menjaga agar kita aman, agar kalau nanti ada yang berkelahi beres. Itu ada polisi mengamankan kita dan itu di berbagai tempat. Sementara polisi yang nakal hanya ada satu bergabung dengan 5 polisi lain, memeras orang, ngerampok, nembak, itu pun sembunyi-sembunyi. Nah sementara polisi yang lain di seluruh Indonesia itu banyak. Banyak juga polisi yang misalnya dengan tertatih-tatih setiap hari gajinya diantar ke rumah yatim piatu, ke rumah yang di NTT itu mendirikan rumah jompo orang tua, dia dirikan sendiri, gajinya kecil tapi secara umum Indonesia itu begitu luas gitu. Sama coba TNI itu dulu di zaman Orde Baru itu paling dibenci. Sekarang bertahun-tahun setiap survei nomor 1 dia rankingnya, aparat yang paling baik. Saudara, jangan bayangkan saudara, sebelum tahun 98, seorang Mahfud, seorang rektor, ibu bisa duduk dengan seorang legend di sampingnya. Nggak ada. Dulu kelasnya kopral. Sekarang seorang legend bisa bersama saya tuh, bintang 2, bintang 1 ikut. Karena sekarang TNI itu sudah jauh memposisikan diri ke proses yang lebih demokratis. Ini kalau mau bicara capaian begitu gitu. Saudara, buka saja semua hasil survei siapa saja. Tingkat kepercayaan publik terhadap aparat-aparat ini tertinggi Polri, TNI. Di bawah itu Kejaksaan Agung. Baru ada Polri di bawahnya. Nah, kalau kepercayaan publik terhadap personal kepemimpinan itu presiden yang tertinggi. Tapi terhadap institusi lembaga kepresidenan masih di bawah TNI lembaganya, tapi Pak Jokowinya di atas, dia 82, tertinggi lah di dunia konon. Nah saudara, kalau Pak Mas Dewantara menanyakan analogi hukum itu seperti permainan sepak bola, tetapi APH itu ibarat wasitnya, tapi wasitnya yang main ya. Itu yang saya kira jawaban saya atas ini itu semua ya. Memang APH itu saudara, tadi saya akan bicara pesimisnya kepada saudara sekalian. Sebenarnya kalau
bicara optimisnya begini loh. Saya selalu bercerita begini. Kenapa Anda tidak mau bersyukur kepada Republik ini? Ketika Indonesia merdeka dapat dikatakan kita semua miskin. Begitu Indonesia merdeka, 20 tahun saja, tahun 45 sampai tahun 65, berapa? Orang miskin itu tinggal 56%. Bung Karno jatuh tahun 65, orang miskin tinggal 56% dari yang dulunya miskin semua. Berarti 40% lebih lah Bung Karno berhasil mengentas kemiskinan selama 20 tahun. Muncul Orde Baru 32 tahun, Pak Harto jatuh tahun 98. Berapa sisa orang miskin? Tinggal 18%. Kan maju nih, capaian nih. Ini angka statistik. Pak Harto jatuh katanya banyak korupsi apa, tapi kemiskinan tinggal 18. Ada reformasi, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY berhenti. Di tahun 2014 berapa angka orang miskin gitu? 11,7%, turun lagi. Pak Jokowi memerintah satu periode tinggal 9,3%. Periode sampai 2019. Nah ini kalau mau dicapai capaian ukuran ekonomi, apakah itu betul Pak? Ya betul loh, nyatanya saudara ayah saya dulu enggak bisa sekolah, saya bisa sekolah. Saudara mungkin ayahnya saudara bisa sampai SMA, ini sudah perguruan tinggi, nanti terus, dan pekerjaan semakin meluas. Korupsinya ada enggak? Banyak itu tadi. Cuma kalau dilihat secara keseluruhan ini harus kita jaga. Ada hal-hal baik yang harus kita pertahankan. Ini kan tinggal memperbaiki hal-hal yang batu-batu besar yang ada di depan kita, ini harus kita kita singkirkan lah. Mas Uben dari MIPA UGM, kunci demokrasi adalah kebebasan. Ya, menyerap aspirasi. Bagaimana negara mencapai keseimbangan agar semua elemen itu bisa dicapai. Ya semua dulu gini loh, dulu waktu zaman awal reformasi itu semuanya, semua elemen udah terlibat tuh. Oleh sebab itu lalu kita kompak membongkar seluruh undang-undang politik, ya pemilu, hubungan pusat daerah, pilkada, semua kita tata. Kepartaian kita tata semua. Pada waktu itu terlibat semua. Tapi lama-lama ini berbelok menjadi oligarkis tadi. Sehingga sebenarnya kalau saudara teliti sejak kapan negara ini rusak sesudah reformasi? Sejak kapan negara ini rusak setelah reformasi? Itu sesudah melewati periode kedua. Terus mulai ada politik uang di parpol, mulai ada ini dan seterusnya, pemerintah lalu kewalahan. Lalu sekarang hampir demokrasinya demokrasi transaksional. Dan demokrasi transaksional itu selalu memunculkan korupsi karena orang butuh biaya untuk membeli demokrasi itu, untuk memberi hak, membeli kuenya demokrasi itu butuh biaya. Saya pernah dikritik ketika saya mengatakan gini, kepala daerah yang terpilih itu 84% itu terpilih karena cukong, dibiayai orang agar terpilih. Sesudah itu dia memberi kebijakan sebagai bayaran, kebijakan yang menguntungkan, konsesi yang tidak sah sehingga banyak IUP tumpang tindih, kewenangan untuk memberi hak usaha melebihi batas daerah yang ditentukan itu banyak sekali. Karena transaksional, yang sudah diberikan ke orang lain diberikan lagi, terjadi perkara. Kayak Rempang itu saudara tahu, nah itu sudah diberikan ke orang, lalu ditumpangi dengan pemberian lain. Ketika ini datang, yang punya hak pertama bentrok dengan ini, meledak, ininya belum dialihkan, belum disiapkan nih, kesiapan masyarakat, ininya sudah bentrok, masyarakatnya terlibat. Itu karena apa? Karena politik kita berbiaya mahal. Politik kita berbiaya mahal. Nah, saudara, oleh sebab itu, ya mari kita kerjakan ini sama-sama dengan cara menyadari bahwa secara evolusioner negara kita tuh dari waktu ke waktu maju. Bahwa kita marah, iya itu karena maju. Kalau dulu nggak bisa marah, sekarang kita bisa marah-marah kan gitu. Nah, oke, kemudian yang terakhir Mas Wiguna,
Ya gini lah, saya enggak tahu tuh Pak Wahidudin Nadim tuh mengatakan 54,2% putusan MK tidak ditaati. Saya tidak tahu tuh hasil penelitian apa, tapi waktu saya jadi ketua MK dulu, saya pernah berdebat dengan ketua DPR. Karena gini, ketua DPR itu didatangi oleh orang yang ikut pilkada, lapor ke ketua DPR namanya Marzuki Ali. Pak ketua DPR, itu MK tuh ngaco. Keputusannya 90% tidak bisa dilaksanakan. Di daerah-daerah kacau. Yang sudah menang pilkada dikalahkan. Lalu Marzuki Ali bicara ke koran. MK hati-hati. Putusannya tidak bisa dilaksanakan. Saya datangi dia. Putusan mana yang tidak bisa dilaksanakan? Tunjukkan kepada saya satu. Mana? Tunjuk satu. Kalau saudara mau nunjuk juga nih, saudara Wiguna, yang zaman saya itu apa ada yang tidak dilaksanakan? Kalau sampai sekarang begini dan dari hakim MK ini tragis ini, ironis. Kalau saya datangi, Marzuki Ali mana? Putusan mana yang dilaksanakan? Daerah mana? Tidak tahu dia. Pak itu katanya orang yang lapor, yang lapor itu yang kalah perkara. Yang kalah itu pasti bilang MK salah. Coba daerah mana? Waringin Barat tuh ramai, dilaksanakan. Meskipun ramai. Daerah mana? Dilaksanakan semua putusan. Tidak ada satupun. Saya ingin tahu kalau ada yang zaman saya itu tidak dilaksanakan putusan MK. Satu saja sebut. Tidak ada. Nah, sebab itu bicara angka-angka itu kita harus lihat perspektifnya. Apakah keputusan di bidang apa yang 54% itu? Apakah pengujian undang-undang, apa sengketa hasil pemilu, atau sengketa antar lembaga negara, atau apa, itu kan kewenangannya banyak gitu. Nah, tapi kalau saya katakan, loh MK itu bagus pada masanya dulu. Saudara, MK itu pada tahun 2012. Kalau kita di Indonesia itu kan punya itu indeks demokrasi tahun ini, indeks ekonomi, indeks kualitas hidup itu kan kita nilai. Itu di Amerika ada di Harvard University itu mengeluarkan Harvard Handbook di bidang hukum. Di tahun 2012 itu MK merupakan 1 dari 10 MK terbaik di dunia. Saudara buka aja, itu terbuka di Google aja, Harvard Handbook 2012 bidang hukum, MK Indonesia masuk. Sekarang tidak pernah masuk lagi. Mungkin jauh, mungkin saya tidak tahu. Tapi pada waktu itu banyak sekali landmark decision yang kami keluarkan yang itu menghentak, membuat pembaruan hukum. Istilah-istilah yang sekarang muncul, kejahatan kecurangan terstruktur, sistematis, masif, itu MK yang mengeluarkan. Open legal policy itu zaman saya. Istilah-istilah itu. Mahkamah Konstitusi itu bukan mahkamah kalkulator, kita munculkan di zaman saya banyak sekali lah hal-hal yang secara konvensional hukum mungkin ditertawai orang, tapi pada waktu menjadi hentakan-hentakan sehingga puncaknya di tahun 2012 itu masuk sebagai terbaik, salah satu terbaik. Nah, saudara, apa kita bisa begitu? Bisa kalau mau. Tinggal bagaimana kita ini menghadirkan orang-orang yang punya integritas kenegarawan untuk hadir ke berbagai lembaga negara kita itu. Itu aja ya. Pak Mahfud, jangan tanya yang sulit. jangan terus dulu Pak. Jadi tadi ada cerita, jadi kalau Pak Mahfud itu kan sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, beliau sampaikan masalahnya terlalu banyak gitu. Ya kan? Jadi Pak Mahfud ini kayaknya CC-nya harus diperbesar. Jadi powernya harus besar gitu. Itu kata Mas Budi loh itu. Ya. Jadi kalau powernya dibesar mungkin tendangannya mungkin makin gede gitu. Poin kunci saya pengen dijelaskan Pak Mahfud itu begini. Kasus yang terakhir yang menimpa pejabat itu seringkali justru politisi mengatakan ini terjadi politisasi hukum, kriminalisasi jabatan dan sebagainya. Mungkin perlu publik dijelaskan sebetulnya di mana letak itu disebut kriminalisasi jabatan atau politisasi hukum. Kalau yang ngomong
politisasi hukum itu politisi, wah itu lucu. Kalau yang ngomong akademisi mungkin. Oh, kalau politisasi hukum berarti dirinya si politis. Berarti politik itu memperburuk hukum. Sementara dirinya politisi gitu. Saya pengen sedikit dijelaskan Pak Mahfud. Supaya mahasiswa ini juga makin oke. Karena dia juga tahu. Tapi kadang-kadang tebakan-tebakan dengan perilaku jargon-jargon politis yang mengatakan oh ini konconnya karena diseret ini hukum sudah diinjak-injak. Ya. Dia bilang gitu. Iya, jadi begini. Sebagian atas pertanyaan itu Mas Ari Sujeto, Pak Warek 4 ini udah tahu karena tadi malam sudah dijawab oleh seorang akademisi UGM sendiri namanya Pak Rimawan. Nggak benar itu kata Pak Rimawan, nggak benar ada politisasi hukum. Nyatanya orang yang dikatakan politisasi itu betul-betul terbukti kok. Kriminalisasi apa? Memang terbukti dia melakukan kriminal, dibuktikan di pengadilan, mengaku ada saksinya. Jadi nggak benar tuh sebagian. Tapi mungkin, saudara mungkin pilih-pilih kasus, bisa saja terjadi. Dan itu persoalan moral kan gini loh, kalau orang mau kasus, kalau seorang hakim itu kan bisa aja, misalnya ketua pengadilan, ini ntar dulu. Nah untuk bisa ntar dulu itu, ini naik ke kasus apa tidak, itu bisa saja terjadi korupsi di situ. Di situ yang disebut politisasi. Terkadang kasus yang menyangkut pejabat, itu isunya kan nanti kalau di DPR diancam, tolong dong jangan itu anggarannya Anda nanti dipotong sekian. Diancam anggarannya ditarik, ya mengertilah. Bahkan ada orang yang suka jual-jual nama presiden juga kadang-kala dijual-jual tuh. Ini pesannya presiden harus begitu. Sudah saya tanya ke presiden, Pak, ini ada pesan begini. Lu kapan saya pesan begitu? Nah, kadang-kala banyak loh orang jual gitu itu, jual-jual nama begitu. Nah itu bagian dari permainan politik. Tapi secara umum yang dianggap kriminalisasi itu sebenarnya kalau yang menjadi objeknya atau subjeknya itu orang parpol, ya biasanya itu hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah. Dan supaya diingat, saya tadi katakan di pemerintah, Kejaksaan Agung dan Kepolisian sekarang minta menghentikan dulu kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi sampai selesai pemilu gitu. Ini yang tapi KPK bilang kami jalan terus, hukum tidak akan berhenti karena ada pemilu. Ya silahkan aja, karena begini saudara, KPK itu bukan anggota kabinet. Ini putusan MK itu begini, lembaga itu secara institusional 31, legislatif, eksekutif, yudikatif. KPK itu bukan legislatif karena tidak buat undang-undang. KPK bukan yudikatif karena dia bukan hakim. Terus apa dia? Dia adalah ada di rumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet. Seperti KPU, Komnas HAM, KPK, LPSK, dan macam-macam banyak sekali, Bawaslu. Itu bukan anggota kabinet. Sehingga kita tidak bisa ikut campur salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam. Oleh sebab itu, ya kita menghimbau juga, lalu nilainya ya nilai himbauan aja, nggak punya ikatan. Tapi kita berkoordinasi untuk saling mengerti, saling memberi input gitu. Nah jadi begitulah selalu ada politisi dikriminalisasi dan sebagainya, ya itu artinya terkadang memang kriminal betul. Kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan kan. Selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dikembalikan ke negara. Berarti itu bukan kriminalisasi dong. Mungkin ada politisasi yang seharusnya sudah masuk, belum masuk. Nah mungkin itu yang dimaksud. Kalau itu mungkin saja banyak. Dari pusat sampai ke daerah juga banyak yang begitu. Meskipun tentu lebih sedikit dari jumlah kasusnya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan Pak Mahfud. Ini mumpung belum kampanye. Kalau udah kampanye itu aturan SOP-nya banyak. Bu Rektor udah buat aturan SOP kampanye di kampus. Ini mumpung belum, saya doakan jadi wakil presiden. Pak Mahfud nih. Ini sebagai Ari Sucita Bu.
Teman-teman, saya kira saya masih 2 saja ya, banyak-banyak ya. Satu perempuan itu yang udah berdiri itu. Satu kamu, satunya belakang Pak Nur 3 ya. Ya. Ya kamu Mas. Singkat ya. Gantian. Mbak dulu aja ya, setelah itu kamu. Selamat pagi. Iya, Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Mahfud. Perkenalkan, saya Ayu. Saya kebetulan mahasiswa sedang tugas belajar, Pak, di Gajah Mada. Pertanyaan saya adalah pertanyaan simpel yang menurut saya ini di ranah saya, Pak. Saya mau nanya RUU ASN yang baru, Pak. Kenapa honorer dikasih alokasi khusus untuk jadi PPPK, Pak? Untuk apa gitu, Pak? Saya ingin menanyakan karena pengalaman saya setiap dinas luar ke daerah, Pak, kami tuh yang PNS tuh malah kadang nggak ada harga dirinya kalau dibandingkan dengan honorer yang bawaan anak bupati, ponakannya anggota DPR kayak gitu. Toh kalau mereka mampu untuk berkompetisi, kenapa nggak tes aja sih, Pak? Kayak PNS diterima gitu. Itu kan kayak demotivasi, Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin dari peserta pertukaran mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Langsung saja, seorang pembuat aturan seharusnya adalah orang-orang yang berintelektual. Namun beberapa saat yang lalu saya menghadiri suatu pertemuan yang di dalamnya ada beberapa anggota DPR. Saya melihat bahwa anggota-anggota DPR ini yang pertama tidak mempunyai moral. Dapat dilihat dari, ya, saya melihat dari itu. Saya melihat dari beberapa perlakuan pada saat menghadiri acara, mereka lebih mementingkan bagaimana hubungan daripada jalannya acara, sehingga saya menyimpulkan bahwa anggota DPR ini tidak mempunyai moral mengenai acara suatu tersebut. Nah, hal ini jika ditelusuri pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 240 huruf E itu dapat ditelusuri bahwa orang-orang yang masuk anggota DPR boleh dari SMA maupun mengejar paket C yang di belakangnya adalah boleh jadi lulusan SD maupun SMP, sehingga hal ini mempengaruhi moral mereka, mempengaruhi tingkat intelektual dari anggota DPR tersebut, sehingga anggota DPR bertugas untuk memberikan atau merumuskan suatu aturan dalam hal ini undang-undang yang memang pada tingkat intelektual. Jadi saya menyimpulkan bahwa lebih baik yang aturan ini dirubah, orang yang bisa masuk anggota DPR haruslah dari minimal S1 karena melihat bahwa aturan yang diberikan gitu. Jadi itu mungkin saran saya, bagaimana pendapat dari Bapak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih. Ini yang terakhir ini Prof. Gak enak ini ada mahasiswa semua, dosen juga pengen tanya. Ini dia sit in gitu. Jadi ini dekan kedokteran gigi UGM, Profesor Suryono. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gak tahan juga mau tanya ini sebagai dokter gigi loh ya? Iya betul. Ya. Saya pengen melihat dari perspektif yang lain tentunya, Prof. Ya, kebetulan Prof Mahfud ini juga seorang ustadz. Dan Prof, saya pernah tinggal di Jepang selama kurang lebih 6 tahun. Kalau di sana itu yang namanya Tuhan itu mungkin agak dikesampingkan. Bahkan kalau lihat jadi indeks religiusitas Indonesia itu kalau tidak nomor 2, nomor 3 di dunia. Sedangkan Jepang nomor 132 sekian. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi korupsinya, Jepang saya baca urutan ke-20, Indonesia urutan ke-98. Saya yakin semua yang korupsi adalah secara jiwa juga sehat, secara fisik juga sehat, tapi secara spiritual kemungkinan tidak sehat. Karena apa? Tidak bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Ya kan begitu. Tidak tahu lagi tentang masalah dosa. Nah ini mohon Prof Mahfud sebagai seorang ustadz untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan ini agar Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,
Kalau nanti tidak terjawab, jawabnya pas khutbah di sebelah di masjid kampus ya. Ya, Bro. Silakan, Bro. 3 pertanyaan. Baik, ya yang Prof. Suryadi nanti di masjid aja Pak jawabannya. Suryono. Kebetulan judulnya apa? Zikir dan fikir. Nah itu. Zikir dan kikir. Zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Keseimbangan antara zikir dan fikir untuk membangun tata kehidupan yang benar lah, yang takwa. Yang usulkan judul ini kayaknya Budi. Yang usulkan judul Budi. Tapi memang begini Pak, negara Islam dan negara Islami itu beda. Indonesia bisa disebut sebagai negara kaum muslimin. Penduduknya terbesar dan paling religius. Arab Saudi negara Islam, banyaklah negara Islam. Tapi ada negara tidak Islam, tapi negara paling Islami justru adalah New Zealand. Nomor 1 Pak. Kejujuran, penegakan hukum, kesantunan pada orang lain, pelayanan birokrasi itu nomor 1. Itu sama di Jepang. Itu tidak ada orang Islam, katakanlah. Di Jepang tidak ada orang Islam. Tapi masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang Islami. Tidak ngerti dia Islam, tapi perilakunya Islam sesuai dengan tuntutan Islam. Jangan korupsi, jangan bohong, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain, hormati orang tua dan sebagainya gitu, hormati tamu gitu. Teman saya naik kereta di Jepang. Begitu dia turun, Pak, tersadar HP-nya ketinggal di kereta itu. Lapor ke stasiun, tuh kereta sudah berangkat, gimana? Tunggu, Pak. Kemudian beberapa lama kemudian datang kereta yang dari sana, itu sudah membawa HP-nya orang yang hilang HP-nya ini, yang hilang. Namanya Pak Zain Bajber. Sekarang orangnya masih hidup. Jadi begitu ketinggal, mungkin Anda meriksa, Pak data apa ini? Di stasiun berikutnya dititipkan bawa ke sana. Orang yang masih dapat. Kalau di sini tidak tertinggal aja diambil Pak. Dipaksa dicari, mana tuh HP-nya, dicopet kan? Sana enggak Pak. Tertinggal aja dicari orangnya sampai ketemu. Tadi nih ditemukan jalan antara ini ke kursi ini kosong, ada HP-nya, dikembalikan tidak sampai 1 jam. Suruh nunggu di situ. Nah, jadi di situ Islami, bukan Islam. Jepang itu Islami tapi bukan Islam. Beda, Islami itu sifat. Sehingga saya sering katakan gini Pak, orang itu di Indonesia sering salah menyamakan ukhuwah Islamiyah dengan persaudaraan kaum muslimin. Beda. Kalau Islamiyah itu artinya sifat. Sehingga ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang bersifat Islami, bersifat baik terhadap orang lain yang tidak Islam, memberikan hak orang lain meskipun tidak Islam, itu namanya Islamiyah. Tapi kalau mengutamakan saudara, persaudaraan antar sesama muslim, itu namanya bukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Tapi salah kaprah kita ini. Kata sifat disamakan dengan kata benda dalam istilah-istilah keislaman. Nah, baik, Aisyah, gini loh, undang-undang ASN itu, ya itu fakta ya, ada orang membawa tenaga honorer, nggak ikut tes gitu ya, lalu tiba-tiba diberi jatah ASN. Jadi ceritanya begini, yang bikin pusing ini. Ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden, dia berkampanye, semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN. Dan Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkatlah 870.000 orang honorer langsung menjadi PNS.
Masih ada sisanya, kalau tidak salah 50.000 orang itu mau diangkat pada tahun, masih suruh memenuhi syarat apa gitu. Nah, tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan. Karena apa? Setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer itu tadi. Ada ponaannya, ada anaknya, dititip ke sana semua. Sehingga pemerintah jadi kewalahan. Dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada tenaga honorer, semua kalau di kantor pemerintah harus PNS. Nah sekarang setiap bupati baru, gubernur baru tetap ngangkat terus, tidak bisa dibendung. Sehingga jumlahnya jadi jutaan, maka pemerintah seperti sekarang jadi goyang. Ini gimana menyelesaikannya? Diselesaikan sekarang, ini muncul lagi di sini. Sudah dilarang, masih muncul lagi. Ya tentu kalau mau keras-kerasan, yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada, itu bisa saja. Tetapi ini manusia. Belum lagi, saudara, gaji-gaji tenaga honorer itu, berapa tuh gaji? Macam-macam, ada yang hanya 300.000. Jadi guru sudah senang. Saya di Jogja ini saya dulu menjadi penasihat Sultan di bidang keistimewaan. Ada ketika dibilang guru-guru honorer itu mau diberhentikan semua gitu karena anggarannya tidak ada untuk menyusul kebijakan Pak SBY itu, yang saya tidak terrekrut dari angkatan Pak SBY. Kita bukan Sultan, tapi pemerintah berdiskusi ini nampaknya harus dan banyak loh guru-guru yang nangis. Saya ketua Parampro Projo, datang guru-guru tuh dengan kelompok guru, Pak kami guru honorer, gaji kami sebulan 250.000, tapi kami bangga menjadi guru karena kami punya status meskipun 250.000 tidak apa-apa. Coba kalau Pak Jito 250.000 setengah hari habis tuh. Dia 250.000 punya anak dan sudah belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer di SD itu. Dan di luar Jawa yang begini banyak lagi, Pak. Nah itu persoalan ASN kita. Tetapi ya itu, kalau tadi kok itu anaknya bupati, anaknya gubernur, saudaranya, ponaannya. Nah itu yang terjadi. Sehingga kita dibikin pusing. Kan kadang-kala kita kecolongan. Tahu-tahu sudah ada di depan meja. Nih sudah ASN, bupatinya yang angkat dulu udah periode yang lalu. Ini udah berhenti nih bupatinya. Ini tinggalan masa lalu nih, harus selesaikan terus begitu terus. Sehingga baru-baru ini kita membuat pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi. Sudah Waluddin di Unhas legislator seharusnya itu, tapi kok sekarang syaratnya kok hanya lulusan SMA ya gitu. Ya begitu Pak, kalau Mas Awaludin, kalau legislator itu kan bukan tes kecerdasan otak. Itu siapa yang banyak memilih? Kalau dia tidak sekolah tapi disenangi orang, pinter dongeng, pinter nari gitu, kan dia dikenal, dipilih. Itulah salah satu tadi yang saya katakan. Yang saya katakan itu, kenapa dulu Plato bilang demokrasi itu jelek? Karena orang bisa salah pilih, orang yang tidak capable, tidak punya kualitas dipilih karena kesesatan cara memilih. Tapi itu adalah bagian dari demokrasi. Cuma meskipun ada gitu, demokrasi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan sistem lain yang sama-sama jelek gitu. Jadi itu juga ditanyakan oleh Profesor Amiruddin ketika saya ke Unhas, guru besar Visipol Unhas bertanya, Pak kenapa sekarang untuk jadi ini aja harus sarjana, jadi ini masa anggota DPR yang mewakili rakyat hanya SMA gitu? Ya begitulah undang-undang. Kata Casey Webb, undang-undang itu adalah resultante, kesepakatan mereka yang membuat. Nah mereka yang membuat rata-rata lulusan SMA, ya sudah buat syarat ini aja kan gitu. Kan itu yang buat undang-undangnya kan berarti resultantenya ya ketemu di situ. Nah itu akibat dari sebuah pilihan atas demokrasi. Sudah jam 11:10 Pak. Baik, tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Pak Mahfud ini akademisi, terus kemudian jadi pejabat, pemimpin, mengingatkan jam sebagai ustadz, karena sebentar lagi harus ceramah jadi khotib di sebelah. Jadi terima kasih
catatan penting buat kita refleksikan bahwa Pak Mahfud sebetulnya mengajak kita untuk realistis di dalam menilai sebuah sistem demokrasi. Saya ingat kata-kata Ikhlas Clayton, Pak Mahfud. Demokrasi itu memang tidak menjanjikan surga, dan agama memang menjanjikan surga, tapi demokrasi itu mencegah neraka hadir di dunia. Jadi artinya itu adalah demokrasi itu mencegah orang berselisih dengan bunuh-bunuhan. Dan itu adalah neraka, termasuk potensi orang otoriterisme. Nah, memang dia tidak menjanjikan bahwa kelak hidup setelah di dunia. Tapi potensi kita untuk mengundang neraka setiap saat hadir itu harus cegah. Disitulah pentingnya demokrasi. Dalam bahasa yang berbeda saya sebut, demokrasi itu kalau Prof. Mahfud tadi menyebut memang di antara sekian ini memang yang terbaik. Paling tidak demokrasi itu yang minim resiko dibandingkan sistem yang lain. Saya kira Prof. Mahfud juga menjelaskan bahwa kita ada banyak hal yang sudah dicapai. Demokrasi maupun sistem politik yang sekarang ini dikerjakan, soal hukum, soal capaian strategi policy dan seterusnya, terobosan-terobosan yang dibuat, bahwa mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan. Ini menjadi PR. Tugas mahasiswa memberi catatan kritis harus begitu. Karena kalau tidak memberikan catatan kritis itu mengalami konservatisme. Itu tanda-tanda pendoaan dini. Nah, oleh karena itu pula catatan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud buat kita bahwa ya memang kita harus ada balancing. Perspektif masyarakat sipil harus mampu membantu bahwa partai politik harus diimbangi oleh civil society. Tapi beliau tadi sampaikan bahwa praktek oligarki yang selama ini ada, ini harus dibenahi, harus diatasi. Caranya gimana? Memperbaiki partai politik itu tidak harus mentraining mereka. Benahi para pemilih-pemilih itu supaya cara mengingatkan partai politik waktu pemilu dengan membenahi, memperkuat pemilih. Dan situ PR-nya bukan di situ. Kita harus mendorong agar kualitas pemilu karena lebih baik, karena itu akan menjadi investasi buat demokrasi. Demokrasi itu memang sekarang ini cenderung politik biaya tinggi. Tadi Prof. Mahfud mengingatkan pada kita bagaimana politik tidak biaya tinggi, benahi, membangun kemartabatan. Rakyat harus merasa memiliki itu. Sekali lagi terima kasih Prof. Mahfud. Doa selalu sehat, panjang usia, dan punya power yang lebih gede, bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi, lebih oke lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.